pernikahan ini berhenti. Siapa anak nakal ini? Main-main denganku, matilah. Liu Xiao akan mati hari ini. Biar aku urus semuanya. Wutian. Oh, ternyata kamu, anak muda. Berani ganggu pernikahan Liu Xiao? Keluar sekarang juga. Yuru, tenang, aku di sini. Aku kira itu orang lain. Ternyata ayahnya anak itu beraninya melawan Liu Xiao. Bawa dia ke sini. Bunuh dia dengan pukulan. Meminta mati. Jangan gerak atau aku bunuh dia. Wutian, ayo pergi. Lupakan aku, ayo pergi bareng. Yao Yao disandera, mereka akan membunuhnya. Buruan! Apa? Kalian para bajingan nekat ancam aku pakai Yao Yao. Aku yang ancam kamu. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan? Orang kaya kamu bisa ngapain sama aku? Binatang. Wutian, jangan lari, jangan pegang aku. Kamu beraninya bunuh aku. Aku juga undang Tuan Yuling dan Tuan Huchang. Mereka tak akan ampuni penjaga kota Zhenhai. Yuling dan penjaga Yu tiba. Kamu akan celaka. Penjaga Yu. Akhirnya, penjaga Yu datang juga. Ada apa? Yu Tian akan merusak pernikahan dan membunuh Liu. Mengandalkan bantuan surgawi. Mengganggu upacara pernikahan. Ini masalah antara saya dan keluarga. Ini tidak urusanmu. Ye Wutian, kamu gagal melamar, jadi datang berulah. Jangan salah paham. Aku ulangi. Masalah antara aku dan keluarga Liu. Jangan ikut campur. Aku tidak akan turun tangan. Penjaga Zhenhai. Zhenhai adalah tanggung jawabku. Penjaga kecil. Berlagak banget ya. Tidak sopan, terima hukuman. Tuan penjaga. Yi Wutian ini benar-benar liar. Dia menyerangku. Tidak hormat, butuh campur tangan penjaga. Hukum dia di tempat. Hukum bukan urusanmu. Ya ampun. Aku tidak mau bertarung. Tapi kalau kamu serang lagi, jangan protes. Kalau ini bukan urusanku, aku tidak akan campur. Selesaikan sendiri. Hey, Guardian Lord, you can't just abandon me. If ED, the impermanence Lord will surely blame you. Don't worry. Tidak menyalahkan. Patuh pada perintah. I am the prison master. Liu Ping, hand over me daughter, no. I have 100 ways to kill you. Don't get cocky. Look, what is that? Wow. Go ahead, be cocky. Keep being cocky then. What did you just say? I heard Someon say. He is the prison master. Looking for that. Disable her hand. Wow, I beg you, do whatever you want to me. Share skill Achiao. I beg you to release Yao Yao. Let this useless person try touching me. Ingin memukulku? Ayah. Ayolah, pukul aku. Ayolah, pukul aku. Ayolah, pukul aku. Menggunakan anak untuk ancaman. Sungguh cara yang kotor. Yao Yao. Tolong, aku mohon padamu. Apa saja permintaanmu, aku lakukan. Jangan sakiti Yao Yao. Kamu sudah lihat kan? Tidak secerdas wanita. Berlutut. Ayo. Berani menatapku. Apakah matanya tidak penting bagi kamu? Ayah, tolong selamatkan aku. Tidak boleh. Wutian, selamatkan Yao Yao. Oh, aku akan berlutut. Hahaha, rasanya enak banget. Tangan mana mencubit leherku? Kenapa tidak hancurkan tangannya sendiri?
Hai, Liu Xiao. Tanpa pisau, bagaimana merusak? Tidak ada pisau sama sekali. Kamu harus mencari jalan sendiri. Artian, Jangan, sakit. Ini apa? Mustahil. Mai, aku akan mengajarkanmu. Cukup sudah. Sekarang saatnya kamu merasakan amarah berlutut seperti anjing, memohon lepaskan Yao Yao. Kau ingin aku melepaskannya? Masih belum cukup. Ya, kecantikan kecil kau milikku. Apakah aku? Aku jauh lebih kuat dari suamimu yang lemah, bukan? Sesuai permintaanmu, boleh melepaskannya, anak perempuan saya. Lepaskan putrimu. Siapa yang bilang? Nai, aku tidak pernah mengatakannya. Bodoh, bunuh anak kecil itu. Yao Yao. Astaga, tidak lihat, mati. Liu Ping, Mengundang bencana. Lanjutkan. Kamu telah membunuh anak perempuan saya. aku akan membalas dendam dengannya. Tuan Wu Chang, silakan masuk. Haha. Anakku yang malang. Yu Zhenshou, Yu Tian telah membunuh anak saya di hadapan Anda. Mohon adililah. Istri dan anak Yu Tian diculik kalian. Yu Tian bunuh Liu Ming, hukum karma. Meskipun saya penjaga, saya tak bisa apa-apa. Si Wu Tian ini identitas siapa? Kenapa dia begitu kuat? Tuan Wu Chang, Yu Zhenshou. Tuan Wu Chang, tolong balas dendam anak saya. Berikan harta. Yu Tian, Tuan Wu Chang balas dendam. Kamu sudah selesai. Terlambat, mohon ampun, Tuan Penjara. Tuan Wu Chang, apa yang Anda maksud? Tuan Muda Yao Yao ditemukan. Dokter terampil siap. Hari ini, marah tapi ampuni. Hancurkan dengan bebas, terima perintah. Tuan Wu Chang, ampun. Tuan Wu Chang. Ampuni hidupku, Tuan Wu Chang. Tak akan dekati Wu Tian. Tidak, tidak, tidak. Tuan penjara, jangan bunuh saya. Yuru anak saya. Bunuh saya, Yuru takkan memaafkanmu. Tolong ampuni saya. Yuru sangat baik hatinya. Kalau aku membunuh orang tua ini, aku takut. Tunggu Yuru sadar, baru bicarakan. Yu Tian, beranikah kamu biarkan Wu Chang bunuhku? Saya Ye Yao Yao, inang boneka darah. Jika aku mati, Dia juga akan mati. Apakah semua yang dikatakannya benar? Rasanya tidak. Bukan urusanku, cari Liu Ziwan. Dia culik Yao Yao untuk sekte 6 dewa lalu bikin boneka darah. aja. Apa masalahnya dengan sekte 6 dewa? Berlututlah padaku. Aku tidak peduli caranya. Paksa dia bicara. Kamu katakan jika dia Ayahku tak akan berbicara. Kalau kamu tak mau bicara, kamu pasti mati. Kamu pasti mati. Kalau kamu tak bicara, Kamu bakal mati. Liu Ziwan lah yang berkata, darah Yao Yao istimewa. Mereka ingin bunuhmu. Jadikan Yao Yao boneka darah untuk sekte 6. Mulai sekarang, semua keinginan kita tercapai. sekte 6 dewa. Semua ini dilakukan oleh Liu Ziwan. Dia sudah bekerja sama dengan Zhou Chen. Bukan urusanku. Kamu bohong. Pasti berkaitan denganmu.
yang aku katakan benar. Sudah mengaku. Pemimpin Sekte 6 Dewa menginginkan keabadian. Menguasai seni boneka darah. Energi Yao Yao membantu dia. Tanam serangga racun di tubuh kami. Dengan saya sebagai pembawa. Ambil energi setiap hari dari jauh. Energi vital Yao Yao akan membunuhmu. Saya pembawa Yao Yao. Bunuh aku, dia mati juga. Dia terluka parah. Harus obati sekarang atau mati malam ini. Panggil dokter, selamatkan putriku. Demi kebaikan putriku. Hiduplah beberapa hari lagi. Yewutian! Harus balas dendam. Tuan, ada orang. Energi vital miliknya lebih cocok untuk boneka darah. Gimana kabarnya, Yuro? Pemimpin penjara, tenang saja. Nyonya cuma merasa stres sementara. Sudah aku puntur Nyonya. Sebentar bangun. Gimana sama Yao Yao? Pemuda terkena racun. Kutu ini sangat langka. Belum bisa menghilangkan kutu sepenuhnya. Hanya bisa membuat kutu tidur. Bahan ramuan sangat langka. Dokter, bicarakan bahan-bahannya, saya akan mengatur. Jamu roh salju berusia 10, ginseng daging usia 1000 tahun, dan air suci danau surga usia 500. Semua bahan harus presisi sesuai umur. Tidak bisa kurang ataupun lebih. Saya cari solusi, dokter, sembuhkan. Saya akan berusaha dengan... Air suci ada di keluarga bayi akan diperdagangkan dalam 3 hari. Siapkan, berangkat sekarang. Tanpa langit, aku nantikan kamu pulang. Perubahan tak terduga. Jaga baik Yuro dan Yao Yao. Akan minta segitiga hitam menjemput Anda. Yuro. Jaga dirimu ya. Lokasi penjaga penjara terbongkar. Kalian pasti sudah tahu dua benda suci ini. Perintah Raja Neraka Penjaga Timur. Air Tianqi hidupkan dan memperbaiki. Ternyata air suci Tianqi itu benar-benar ada. Keluarga bayi bisnis bantu orang, bayar dengan uang. Selama ada yang mau bayar mahal. Tidak ada yang tidak bisa kami carikan. Keluarga bayi pantas jadi keluarga utama segitiga hitam. 2 barang langka ini bisa didapatkan. Pemegang perintah Raja Neraka. Kuasai sejarah penjara. Jadi raja kota bawah tanah. So, jangan buru-buru gembira. Katanya Yu juga ingin mendapat perintah Raja Neraka. Benar. Punya perintah Raja Neraka. Setara dengan punya kuasa atas Zhenhai. Siapa yang tidak mau jadi bos besar di sini? Dan harta keluarga Yu ratusan tahun tak tertandingi. Zhou Zhenxiu, lebih baik kamu menyerah sekarang. Maaf. Kenapa puas? Keluarga Yu kaya, keluarga Zhou juga kuat. Belum tahu pemenangnya. Karena Zhou Zhenxiu ingin beradu harta dengan keluarga Yu. Baiklah, mari kita mulai. Kalau keluarga Zhou dan Yu sudah mau bertarung, kenapa harus menunggu lelang segitiga hitam? Sekarang, barang akan dimiliki oleh siapa yang Keluargaku menawar 5 miliar. 5 hitam. Saya tawar 10 miliar. Apa kalian bercanda denganku? Ini adalah perintah Yama. Berdebat tentang uang sampai besok? Saya tidak punya waktu untuk main-main. Penawaran akhir. Jika tidak sesuai harga, kalau begitu semuanya pulang saja. You tawar 30 miliar. 50 miliar. Keluarga saya. Saya pergi minta dana dari keluarga. Apa? Kamu nggak mau lagi?
Itu kan Yan Wangling. 50 miliar, 500 miliar pun worth it. Kamu tahu apa? Ini adalah Yan Wangling. Palsu. Tak kamu pernah lihat Yan Wangling yang asli? Belum pernah lihat Yan Wangling. Dengar dari kakek. Yan Wangling kuat hanya untuk tuan penjara. Sentuh, mati atau cacat. Oh, kalau ini bisa disentuh sembarang orang, pasti palsu. Kenapa tadi kamu rebut sama dia? Jangan lupa, tujuan kita hari ini adalah air suci Tianqi. Pakai Yan Wangling palsu buat habisin harta keluarga Zhou. Peluang lebih besar. Mohon maaf sudah menunggu. Keluarga Zhou sangat kaya. Kami mundur. Jadi Yan Wangling jadi milik Zhou. Di mana? Akhirnya aku dapat juga. Keluarga kalian kuat di Haicheng, tapi ini wilayah Black Triangle. Kalian cuma pendukung kecil. Tak ada apa dibanding Zhou. Kamu punya kekuatan itu. Tenang saja. Bukankah masih ada air suci dari Tian? Zhou Zhenzhou akan segera melihat kekuatan keluarga Yu saya. Tidak bisa 5 miliar. Bagaimana berani merebut? Nona Bai, saya bayar 5 miliar, berikan air suci ini. Nona Bai, botol air suci ini naik ke 50 miliar. Berikan padaku. Segitiga hitam terkenal lupa aturan. Melupakan aturan keluarga Bai. Katakan bahwa itu milikmu. Baru boleh mengambilnya. Pelajaran dari Nona Bai benar. Saya sudah mengingatnya. 50 miliar ada lebih tinggi. Tentu. Saya tawar 60 miliar, 70 miliar. Zhenzhou Zhou. Saya sarankan kembali dan cek tabungan keluarga Zhou-mu. Kamu bisa ngomong 70 miliar. Dengan kekuatan keluarga Zhou, hanya 5 miliar maksimal. Air suci dari danau mitos ini takkan bisa bawa itu pergi. Tunggu sebentar. Saya punya surat perintah ditarik dana dari bawah tanah. Yo Chen, berhenti membuang energi. Tidak bisa tarik 1 rupiah. Surat perintah Dewan Neraka milikmu. Itu tiruan. Siapa kamu? Pengen mati. Keluarga Ye dari Zhenhai. Yi Wutian. Oh, jadi itu sampah dari keluarga Ye. Lihat baik-baik, bajingan, kamu nggak layak di sini. Kenapa nggak boleh minta Putri Bai cari harta? Ini rumah Bai. Putri Bai saja belum berkata apa-apa. Lu siapa sih? Jangan seenaknya memberi perintah. Lu anak muda. Lu berani ngejek aku. Pengen mati ya? Berani menyerang di rumahku. Zhou Chen, menganggap remeh keluarga Bai. Nah, nanti kamu akan menyesal setelah melewati pintu ini. Aku akan menghancurkanmu. Air Tianqi, kalau tak ada tawaran lebih, itu milik Yu Chen. Zhouzen tidak bisa menambah harga. Orang tak berguna dari keluarga runtuh. Dari mana uangnya? Benar. Aku akan tunjukkan ada yang lebih baik. Selalu ada sesuatu yang lebih tinggi. Saya menawar 200 miliar. Apa? 200 miliar? Tidak mungkin. Belum pernah dengar keluarga punya 200 miliar. Ini bukan tempatmu untuk sombong. Tidak bisa buktikan 200 miliar. Pergi dengan malu. Nyonya Bai tahu aku punya 200 miliar. Miss Bai pasti tahu. Kartu elit bawah tanah. Hanya orang kaya bisa punya. Air suci dari Danau Langit. Milik Tuan Ye sekarang. Kakak, dia mengambil air suci. Tenang, masih ada kesempatan. Ye Wutian, surat Raja Naraka, aku serahkan air suci Danau Langit. Sudah kukatakan padamu, surat perintah narakamu. Itu palsu. Kalian melawan aku. Aku tak bilang surat perintah itu asli. Bodohnya kamu sendiri. Bikin ribut. Patahkan kaki dan lempar keluar. Seret dia. Ingat baik-baik. Keluarga Zhou tak akan tinggal diam. Keluarga Ye lebih baik dari harapan. Ye Wutian, aku pikir aku harus cari waktu bicara sama kamu. Siap sambut Tuan Yu kapan saja.
Mengpo Bayalin hormati Lord Penjara. Wuchang menyebut orang dalam. Itu kamu, kan? Wuchang menjelaskan semuanya. Hubungannya dengan Sekte Enam Dewa akan terungkap. Bagus, bawa air suci Tianqi. Sementara ini milikmu. Pastikan kamu langsung beri Wuchang. Ada satu hal lagi. Wuchang, ada kabar ginseng daging. Sudah ketemu. Ginseng daging milik warga Zhou, benda paling berharga. Barang paling berharga di rumah. Itu hanya salah satu jenis obat. Ada cara apa enggak dapat ginseng daging? Rumah Zhou dijaga ketat. Butuh kekerasan untuk ginseng daging. Paksa Zhou menyerahkannya. Terlalu kasar, tidak suka. Bantu aku masuk rumah Zhou. Aku sudah ada ide. 3 hari kemudian, keluarga Zhou adakan pesta besar dan undang elit. Bantu aku dapetin undangan buat acara itu. Aku mau ketemu dia. Dia ini. Pak Tua Zhou. Berdiri diam. Apa masalahnya? Dia ingin bicara denganku di sini. Dasar omong kosong. Kakakku tak ada apa bicarakan denganmu. Mau kabur? Keluarkan air suci itu. Ini lucu sekali. Air suci ini milikku. Kenapa harus beri padamu? Apa? Kamu mengacaukan segalanya. Air suci ini milikku. Serahkan atau aku tahanmu. Kamu mengancamku. Apa jika aku ancammu? Putri muda tidak paham kamu. Kami sudah mengenalmu, kan? Kartu hitam tadi pasti palsu. Akhirnya, kamu menggunakan trik untuk mencuri air suci dari kami. Sekarang kita ambil kembali. Hal yang benar dan wajar. Boleh. Air suci ini ada di sini. Ayo ambil jika bisa. Kamu benar-benar mengundang masalah. Sudah putus. Yu Zhenzhou juga mau melawan aku. Kamu bukan lawanku. Air suci ini tak bisa kamu bawa. Bikara, kapan kamu akan menyerahkan air suci? Aku penasaran, kenapa kamu begitu ingin merebut air suci itu? Kakekku sakit parah tanpa air suci dari danau surga. Dia hanya punya waktu sebulan. Oke, karena kamu peduli pada keluarga. Aku bisa bantu kamu, tapi ada syarat. Bantu aku lakukan sesuatu. Apa tugasku? Pesta pemimpin Zhou. Temani aku ke sana. Ye Wutian. Yuling. Mengabaikan jalan surga, kamu memilih neraka. Masuk. Beraninya kalian datang? Ya. Pesta pemimpin Zhou. Kami sampaikan selamat. Kenapa? Tidak diterima di sini. Jangan pura-pura di sini. Kalian punya waktu 10 detik. Pilih kalian pergi sendiri atau kakimu patah dan kami lemparkan kalian keluar. Yo, bukan Yuwutian ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan mudaku. Kamu kenal dia? Bukan cuma Keluarga Ye mereka. Sebelum musibah, ayahnya menyerahkan harta keluarga. Mintalah keluargaku menjaganya. Lalu apa? Menerima bayaran, menyelesaikan masalah. Setelah itu, kami antar dia ke penjara untuk melindunginya. Lihat, dia hidup enak sekarang. Berwajah tebal, berani hadir di pesta ulang tahun tuan rumah Zhou. Ternyata anjing yang dibuang. Anjing. 200 miliar. Mungkin dicuri dari keluargaku? Maksudmu 200 miliar? Orang seperti dia punya uang banyak. Dia pasti mencuri dari keluargaku. Aku langsung panggil polisi. Suruh dia balik ke penjara jadi anjing sana. Lihat ada yang berani nggak? Yuling. Kita sama-sama penjaga, kamu nggak bisa hentikan aku. Ini rumah keluarga Zhou. Keluarga Zhou ngapain? Hancurin rumah Zhou. Yuling. Kamu astaga. Yuk penjaga. Lindungin orang sampah buat apa? Ini kemungkinan besar. Ini bisa rusak nama baik lo. Jangan campur tangan. Lo mau menjebak aku lagi ya? Lihat aja kalian bisa apa. Kemampuan segitu. Hei, permintaan bapakmu, keluarga gue udah penuhi. Sekarang juga, meski nyawa lu. Keluarga nggak ingkar janji. Aku bakal habisin kalian sekarang. Jangan lupa tujuan kita. Tujuan? Oh, Kamu mau kasih air suci Tianqi ini biar kakek saya gembira ya? si brengsek ini malah punya air suci Tianqi. Iya, Mas Gu. Dia curi 200 miliar dari keluarga Gu cuma buat air suci ini. Kapolsek Liu datang.
Om Liu. Ah, tidak. Kapolsek Liu. Sekte 6 Dewa telah mengumumkan jabatanmu. Ada yang membuat keributan. Bisa bantu, Pak Liu? Adilin aja. Nggak usah buru-buru. Nggak sabar punya. Impermanensi menunjukmu sebagai penjaga, tapi kamu abaikan. Menghina pengikut sekte 6 dewa. Si impermanensi. Bos penjara aja nasibnya nggak tahu belasan tahun. Impermanensi itu apa sih? Kamu masih nggak paham juga ya? Sekarang dunia ini udah dikuasai sekte 6 dewa. Itu milik bos penjaman. Udah lewat. Aku tak mau jadi musuhmu. Aku juga enggan melawanmu. Alasan aku di sini hari ini cuma satu. Itulah Ye Wutian. Sekte 6 dewa hanya sampah. Tak layak sama sekali. Ye Wutian. Kamu telah membunuh anakku. Hari ini, hancurkanmu demi 6 dewa. Terlihat apakah kamu mampu atau tidak. Kita lihat seberapa kuat nyawamu. Kemampuanmu terlalu rendah. Iya. Masih kurang memalukan. Xiao Hei begitu lucu. Ye Wutian. Aku bakal adu nyawa. Menyebalkan. Liu Xiwan, hentikan. Kesempatan hidup masih ada. Setuju. Kamu bertekad melawan Ye Wutian dan sekte 6 dewa. Liu Xiwan, untuk dirimu sendiri, memancing konflik antara 6 dewa dan kota bawah tanah, dosa apa? Penjaga bulu salah. Dia mengelola kota bawah tanah. 6 dewa mengawasi peradilan sejak lama. Ye Wutian curi uangku. Saya minta Liu membantu. Ada salahnya. Apa kesalahan yang terjadi? Saya mampu membuktikannya. Ye Wutian. Dia mencuri uang keluarga Gu. Ye Wutian. Apalagi yang ingin kamu bicarakan? Kalian sampah. Saya tidak punya kata lagi. Ye Wutian. Saya tidak bisa mati. Jika saya tewas, Ye Yao Yao akan mati. Hilang dari sini. Nantikan hukumanmu. Zhou Chen, penjaga Zhou. Kamu ingin gabung 6 dewa. Baiklah, aku akan... kamu Kau mau melakukan apa padaku? ambil energimu untuk kebutuhan. Tidak layak menjaga. Aku akan bunuhmu kapanpun. Tuan Zhou Guangxiong dari keluarga Zhou. Kenapa belum muncul? Mengapa belum muncul? Anak dari keluarga Ye semakin kuat akhir-akhir ini. Keluarga Gu gagal mendidik orang ini. Terima kasih, Tuan Zhou. Cepat serahkan air suci Tianqi. Aku akan memaafkanmu. Serahkan air Tianqi pada Zhou. Kesalahan Gus, maka semua kesalahan di masa lalu akan dimaafkan. Satu air suci. Gu Xiao dan Zhou menginginkannya. Siapa yang harus mendapatkannya? Tentu saja aku. 200 miliar untuk air uang untuk air suci dicuri dari Gu. Gu Xiao, di sini kau salah. Di Black Triangle, wilayah Zhou. Ye Wutian berikan air suci kepada keluarga Zhou. Zhou melindungi. Pulanglah dengan selamat. Ye Wutian, kamu tidak akan menyerahkan air suci itu, kan? Pemuda dari keluarga Ye. Serahkan air suci. Aku akan mengampunimu. Ye Wutian, serahkan air suci itu padaku. Jangan khawatir, aku di sini. Keluarga Zhou, mereka takut padamu. Kamu berani merebut air suci. Akibat seperti ini, kamu tidak mampu menanggung beban ini. Tuan Zhou, apa maksudmu? Uang dari keluarga Gu saya. Air suci Gu saya. Dengan cara begini, aku hanya mengambil kembali keluarga Gu saya. Barang milik kita saja. Benar-benar lelucon. Lihatlah dirimu dengan jujur. Kamu tampak layak 200 miliar. Kamu bertekad melawan keluarga Zhou. Jangan marah dong. Mari kita bersatu untuk mengatasi Ye Wutian. Kita tentukan nasib air suci. Ye Wutian,
Berani sekali kau pukul anakku. Saya merasa begitu sakit hati hari ini. Jangan keluar dari sini. Ingin air suciku, katakan saja. Jangan buat alasan yang terlalu muluk-muluk. Kamu minta mati ya? Kelihatannya keluarga Zhou cuma bisa segini juga. Makan aja kalau kamu lapar. Dia punya cara kecil. Menang hadiah. Ho Guangxiong, kamu hanyalah sampah. Berani bicara kasar sama tuanku. Apa yang kamu maksud? Terlambat, mohon maaf tuanku. Bangunlah. Seperti yang aku duga, kalian berbohong bersama. Cukup sudah. Izinkan saya bertanya pada Tuan, apa jabatanmu? Bisa masuk istana keluarga Pei? Jangan seenaknya menanyakan siapa tuan rumahku. Mengingat keluarga Bai dari segitiga hitam sudah tiba. Saya pamit dulu. Izin pulang dulu. Kepala Zhou izin pulang. Izin pulang, terima kasih. Tuanku, tolong tunggu sebentar. Sampaikan pesan ini ke keluargamu, tuanku. Yihu Tian telah kembali. Semua yang bukan milik keluargaku, aku bawa semua pulang. Jaga pintu, Yu Zhenxiao. Langkah selanjutnya adalah, jangan ganggu aku. Apa keperluan Anda, Nyonya Bai? Ya kalau begitu. Zhou Chen membuat masalah dan menghina tuanku. Aku yang bakal tangani. Aku bakal habisin Zhou Chen. Gak bagus. Iya, gitu deh. Tuan Ye, keluarga Zhou hanya punya satu anak. Mohon ampun dari Bapak. Biarkan putra saya. Menyelamatkan keturunan keluarga Zhou. Kamu harus tukar dengan barang seharga. Keluarga Zhou punya gedung di pusat segitiga hitam. Semua milik Anda, silakan. Ayo, lakukanlah. Apa? Ini memalukan. Selamatkan aku. Gedung itu bernilai 50 miliar. Apakah kamu puas? Oh, satu-satunya anak keluarga Zhou. Nilainya 50 miliar. Bapak, kami masih punya ginseng 1000 tahun. Berikan padanya. Joe pasti akan paham. Jadi, kamu ingin ginseng 1000 tahun kami? Oke, aku berikan padamu. Kenapa aku membesarkan orang tak berguna? Pergilah ke rumah dan ambil ginseng itu. Pemimpin penjara. 5 harimau dan 8 raja dewa siapkan pesta menyambut Anda. Apa? Kenapa kakek mendadak parah? Yihu Tian, kakekku. Urusan acara nanti saja, aku ada urusan penting. Segitiga hitam tak boleh sampai pada sektor 6 dewa. Apa? Siapkan helikopter ke Zhenhai. Tolong selamatkan kakeknya. Dokter, para dokter mana saja? Cepat bantu menyelamatkan. Bagaimana dengan kakek? Kakek akan meninggal. Jangan khawatir, kakek aman. Tuan Ye, kau janji selamatkan kakek. Nyonya Yu, tenang. Aku pastikan kakek hidup. Pak Tua, ini karena aliran energi tubuhnya berbalik. Aku harus menata energinya dulu. Sebentar. Fata, hanya karena perkataan Yihu Tian, kamu berani mempertaruhkan nyawa kakek? Kalau dia racunin kakek, Aku yakin Tuan Ye bisa sembuhkan penyakit kakek. Yiwu Tian, jangan sampai mengecewakanku. Fateh, Yiwu Tian, ada apa di tubuh kakek? Kalau kakek saya terluka, aku akan menghancurkanmu. Kenapa bisa begitu? Ada apa dengan tubuh kakek? Apa ada masalah lain? Darah kelam. Yiwu Tian, kau emang racunin kakekku. Kakak, cepat bunuh dia. Yiwu Tian, kamu bohongin aku. Pak Yu lebih parah dari energi terbalik. Tenanglah. Aku cari dokter hebat obati dia. Ke kamar VIP lantai 2, rumah sakit Anye. Yiwu Tian,
Jangan nyoba tipu kakakku lagi. Kakak nggak percaya dia lagi. Dia nggak punya niat baik. Cepet cari Profesor Zhao buat obatin kakek. Baik. Profesor Zhao, Profesor Cheo, cepetan. Profesor, cuma Anda yang bisa selamatkan kakek saya. Aku masih ada pasien lain. Jangan pakai otoritas buat tekan aku ya. Profesor Cheo, aku puntur Anda juara banget. Kalau mau selamatkan kakek saya, minta apa aja. Yu Lingding menyerahkan. Penyakit kakek bisa sembuh. Biarkan saya memeriksa terlebih dahulu. Pak Wahyu menderita penyumbatan meridian. Dokter buruk menyebabkan masalah. Meridian lemah, aliran darah terganggu. Dokter bodoh risiko nyawa. Anak muda siapa? Saya berasal dari sekte. Kamu tidak punya alasan untuk meragukan keahlian medis saya. Kalau dia terus aku puntur. Saluran darah Pak Tuayu tidak kuat menahan beban. Akan meledak. Yutian, beranikah bicara? Fata. Anak ini tidak punya niat baik. Langsung saja potong lidahnya. semua orang diam saja. Profesor Cheo, silakan lanjutkan akupuntur Anda. Pak Tuayu beruntung. Semuanya sudah aman. Kakek, Anda sudah bangun. Profesor Chao hebat. Hanya dalam sekejap kakek sudah sadar. Profesor Zhao ahli medis. Saya tidak pantas. Penjaga bulu memujiku. Namun, untuk imbalannya, Tuan Zhao, bicaralah. meridian penjaga bulu sudah hampir penuh beban. Jika tidak ingin urus pemakaman, langsung berhenti. Kamu ingin sakiti kakekku? Apa kakaknya berikan? Apa yang membuatmu tertipu? Kamu tidak peduli pada kakekku? Yutian, kakekku sudah membaik. Pergi saja. Aku tidak akan membunuhmu. Penjaga bulu sudah memutuskan. Jangan menyesal nanti. Tuan Ye, Anda cedera. Ci mengalir salah arah. Belum pulih. Tidak disangka mudah. Gagal menahan pukulan. Luka kecil tidak akan mati. Fateh. Tuan Ye, ampuni masa lalu. Selamatkan kakek saya. Tidak diselamatkan, dia mati. Ini bukan urusan saya. Seharusnya tidak melawan Anda. Anda marah. Silakan hukum saya sesuka Anda. Tuan Ye, selamatkan kakek saya. Tidak peduli. Bukan begitu. Karena Tuan Ye marah. Tidak mau campur tangan. Saya akan bunuh diri. Setelah saya mati, selamatkan kakek saya. Tunggu dulu. Tidak akan menyelamatkan dia. Boleh menyelamatkan dia. Saya paham, Tuan. Sepertinya kakek Yu telah diracun. Rapun. Bagaimana mungkin dia diracun kalau makanannya selalu diuji dulu? Kakak, aku kan udah bilang Yutian bakal ngeracunin kakek waktu nyerahin energi. Elder Yu keracunan makanan. Jika hina tuanku lagi, biarkan dia menunggu mati. Kamu juga tidak punya solusi. Tunggu. Saya percaya Tuan Ye. Tolong selamatkan dia. Memang sangat indah. Racun keluar, Pak Yu fokus sembuh. Dia akan cepat sembuh. Aku hanya tidak tahu siapa yang memasukkan racun. Kenapa pemuda Yu begitu mantap? Aku beri racun. Yutian, kenapa kau menatapku begini? Pemuda Yu takut aku. Yu Fei, sebenarnya apa yang terjadi? Mungkin Dr. Zhao pasti paham betul soal ini. Ini urusan keluarga Yu. Kenapa aku dimasukkan? Dr. Zhao ahli akupunktur. Aku cuma gak tahu. Bisa sambung tulang.
Saya katakan. Dia itu. Minggu lalu dia kontak aku. Suruh aku main film sama dia, lalu ikuti pesanannya. Setelah jadi pemimpin, bagi aku 10% harta keluargamu. Kamu menjualku. Juve. Hanya karena harta warisan. Sakitin kakek, hari ini balas untuk you. Kakak, aku salah dengar Guzichen. Aku salah menyakiti kakek. Aku menyesal. Guzichen berjanji kakek tidak akan meninggal. Apa yang dia janjikan? Mampu membuatmu melukai kakek. Guzichen berjanji padaku agar kakek tidak bangun. Seluruh harta keluarga Yu untukku. Gedung Guang'an untukku. Membuatku. Aku ini hina. Aku seperti hewan. Tapi kakak, kamu cuma punya satu adik. Kakak. Melukai keluarga sendiri masih pantas hidup. Ye Wutian. Keluargaku sudah siap untuk menghadapimu, giliranmu berikutnya. Kamu belum menyesal. Lingter. Usir ke lembah serangga. Kakek, aku cucumu sendiri. Bagaimana bisa kakek berbuat begitu, kakek? Tidak pantas jadi you. Fateh. Terima kasih, Tuan Ye. Keluarga saya mengikuti Tuan Ye. Tenanglah, Euro. Apapun yang terjadi, aku pasti akan menyelamatkan Yao Yao. Well. Euro, jangan cemas. Jangan buang-buang uang. Yao Yao adalah putri kita. Aku akan menyelamatkannya, apapun harganya. Obat dari air suci, campuran ginseng daging, obat ini sembuhkan luka dalam Yao Yao. Yao Yao mungkin tersadar sebentar, tapi butuh pengobatan lebih. Masih diperlukan jamur reishi darah. Di situ. Yao Yao, kamu sudah sadar, Bu. Jangan menangis. Yao Yao baik. Yao Yao sudah tidak merasa sakit lagi. Mama tidak menangis lagi. Mama. Di mana bayi kesayanganku? Wow. Nyonya Yao Yao terluka parah. Sadar sebentar saja sudah hebat. Sadar sebentar saja sudah hebat. Aku pulang ke Jiang. Bawa Xiao Bei untuk Yao. Xiao Bei adalah beruang kesayangan Yao Yao yang selalu menemaninya saat terluka. Aku akan ikut pulang bersamamu. Tidak. Kamu harus mencari jamur darah. Nanti kita bahas lagi. Kalau kamu ikut, Nyonya Tua bakal makin marah. Jangan khawatir. Nyonya Tua takut padamu. Tidak akan apa-apaiku. Ada. Di mana ini? Ini kantor Gu Zichen, pewaris keluarga Gu. Kenapa aku dibawa ke sini? Supaya kamu nikah sama keluarga bagus. Aku tunjuk jalan terbaik. Kamu bikin aku pingsan. Cuma biar aku diberi ke Gu Zichen. Mengapa kamu lakukan ini? Ayo Yaro. Aku lakukan ini demi kamu. Ye Wutian melawan Liu Shinmen adalah jalan buntu. Hancurkan dia. Gabung sama Gu Zichen. Kalau gitu, kamu bakal dapat semua yang kamu mau. Tidak. Selain Wutian, nggak ada yang lain. Ikut Ye Wutian, sudah berani menentangku. Aku cari Wutian, kau akan menyesalinya. Berdiri saja di sana. Kamu berani lawan aku untuk Ye Wutian. Aku bunuh kamu. Yuro, di mana kamu? Dia di tempat yang mustahil kamu temukan. Dasar orang tua tolong. Kalau kamu lepas Yuro sekarang, aku biarkan kamu hidup. Jangan sia-siakan kesempatanku. Coba temuin aku dulu. Wutian bakal selamatkan aku. Aku tak bantu lagi, pikirkan dirimu sendiri. Gusau kasih ampun. Wah, Pak Tua, lo emang ngebayarin janji ya? Beneran dia bawa cewek cantik kayak bunga buat aku. Gu Xiao, nikmatin aja seenaknya. Aku nggak bakal ragu.
Yuro, malam ini kamu harus layani Gu Xiao sampai puas. Kehormatan keluarga Jiang ada di tanganmu. Lo mau ngapain sih? Sayang kecilku. Jangan dekat. Liar banget. Aku suka. Aku paling suka jinakin kuda liar kayak kamu. Aku nggak mau ke situ. Kamu punya wajah bintang, tubuh bagus. Aku nggak tahan lagi. Astaga, kulitnya halus kayak bayi. Astaga. Astaga. Gak usah coba-coba gigit aku ya. Aku pengen gigit kamu. Kamu memaksa aku bertindak kasar. Kalau tidak mau ikut, layani aku dulu. Nanti aku bakal lepasin kamu balik ke Yiwutian. Gimana tuh? Siap-siap, jalan. Pasti banget Nyonya Jiang dibawa kemari sama Grand Dowager. Ini markas grup Gu. Ini area Gu Zichen. Yuro pasti lagi bahaya. Yuk cepet bantu aku selamatin dia. Dasar orang tua, kamu bawa Yuru kemana? Yiwutian, kamu ya? Aduh, tulang aku patah banget. Lepasin aku cepetan. Yuru ada di mana? Di kantor Guzichin. Dasar hewan, nanti kalau aku selamatin Yuru. Dia aman, kamu hidup. Kalau dia ada apa-apa, siap mati. Lari. Lepas dia. Kamu ini minta mati ya? Astaga, patah. Kamu nekat dari mana? Jangan sentuh dia. Aku akan lawan kamu sampai mati. Astaga, Zichen. Awalnya aku mau bunuh kamu aja. Terlalu enak buat kamu. Mending kamu menderita aja. Baru kamu tahu rasanya. Kamu mau ngapain? Serahkan dia ke Yuling. Pak Tua Yuzang baru bangun. Dia pasti gembira lihat kamu. Jangan, Yiwutian, aku mohon. Jangan kasih aku ke keluarga Yu. Terlambat minta ampun. Yiwutian dan Yuling sungguh kejam. Memukulmu hingga babak belur. Kuso, kamu rugi besar. Datang dari jauh. Cuma untuk memberitahu ini. Vital Gu Xiao juga. Dendam kali ini. Saya akan 10 kali lipat. Balas 100 kali lipat. Aku dengar. Yiwutian memerintah rumah sakit di Zhenhai. Tidak boleh merawat Gu Xiao. Apakah benar? Yiwutian. Aku akan membunuhmu. Bergabung dengan 6 dewa. Tidak hanya menyembuhkan vitalmu. Dan membantu bunuh Ye untuk dendam. Sekte 6 dewa. Setelah Yao Yao bangun kali lalu, sudah terus tidur sejak saat itu. Nyonya Jiang, jangan khawatir. Tuan Ye dan Yang Mulia Wu Chang sudah pergi mencari Blood Spirit. Mereka pasti akan menemukannya. Yao Yao belum bangun. Mengingat kamu hampir menjadi menantuku. Liu Xiyuan, apa yang kamu inginkan? Aku tahu cara menghilangkan racun di tubuhnya. Bagaimana cara melakukannya? Kalau mau tahu caranya, datang saja. Di mana tempatnya? Datang sendiri kali yuk. Jangan pergi. Ini pasti jebakan dari Liu Ziyuan. Walau cuma punya kesempatan 1001, aku akan coba juga. Aku rela mengorbankan hidupku. Nyonya Jiang. Yuru ada di mana? Saya tidak mampu. Gagal hentikan Nyonya Jiang. Liu tipu Jiang, bawa pergi. Kemana dia dibawa oleh Liu Ziyuan? Dia suruh aku menjaga Yao Yao, tapi aku nggak tahu mereka pergi kemana. Kabari Wu Chang akan mencari sampai habis isi kota Zhenhai kalau perlu. Baik! Sudah tidur cukup lama. Sudah saatnya bangun.
Kamu tipu aku. Hahaha. Aku nggak bohong. Gimana bisa keluar dari villa yang dijaga ketat gitu? Bebaskan Yao Yao, hilangkan kutukan. Aku lakukan apa saja. Kenapa kamu begitu bodoh? 6 dewa memberi kutukan, bagaimana aku cabut? Dasar penipu. Tidak. Dasar pelacur. Pikirkan dulu kata-katamu. Hai, Ye Wutian, hidupmu ada di tanganku. Ingin lihat Jiang Yuro hidup? Datang sendiri ke runtuhan di luar kota. Aku ingin dengar suara Yuru, pastikan dia aman. Cepat bicara. Suruh priamu selamatkan kamu. Maaf merepotkanmu. Jangan selamatkan aku. Cari jamur darah, bangunkan Yao Yao. Kamu pasti sudah dengarkan? Orang pentingmu masih hidup. Liu Ziwan, nanti kamu akan menyesal. Nantikan saja, aku akan segera datang padamu. Ye Wutian, sabar saya ada batasnya. Dalam setengah jam, cepat datang, kalau tidak, persiapkan diri menghadapi akibatnya. Ya, satu lagi, bawa air suci Tianqi. Liu Jingxi, di mana? Caraku ini pasti ampuh, kan? Rencana Gu Xiao membantu, kalau tidak, pengamanan kuat. Bagaimana cara aku mengeluarkan cewek kecil ini? Gu Xiao yakin bisa bunuh Yu Tian. Aku undang master dari 6 sekolah. Aku nggak percaya. Nggak bisa bunuh Yu Tian. Yu Tian mati. Terlalu enak buat dia. Biar dia lebih baik mati daripada hidup, nyesel lahir ke dunia. Siksamu tidak penting. Aku cuma mau air suci Tianqi. Tenang aja, Gu Xiao. Air Tianqi bisa sembuhkanmu. Pasti bisa menyembuhkanmu. Gu Xiao ada masalah. Wuchang memimpin 1000 orang mengelilingi sini. Kita punya ahli dan prajurit. Tidak bisa menahan mereka. Penjaga hilang? Dari mana dia dapatkan pasukan? Ye Wutian memegang sesuatu. Perintah Yama, segera tahan dia. Kamu bilang bisa menahan Yu Tian? Dulu aku hancurkan keluarga Ye, sekarang aku hancurkan Yu Tian. 30 hemati, 1 kepalamu cukupkah? Apakah itu cukup untuk melunasi? Kamu datang mencari mati. Aku ambil kepala Ye lainnya. Gu Zichen, giliranmu sekarang. Ye Wutian, bunuhku, Gu dan 6 dewa akan mengejarmu. Wuchang menarik diri. Gagal tangkap Gu Zichen. Gu Zichen kabur. Bukan salahmu, mereka berdua sudah memutuskan untuk mati. Aku tak sanggup menahan ledakan energi 2 ahli. Bajingan masih di sini. Berhenti. Jika kalian maju 1 langkah saja, aku akan membunuh gadis ini. Wutian, pergi, tinggalkan aku. Jaga Yao Yao. Lepaskan dia. Aku suruhmu mundur. Apa kamu tuli? Liu Ziyuan. Liu Ziyuan, sentuh dia lagi dan kamu akan menyesal hidup. Istrimu dan putrimu ada dalam genggamanku. Kamu tak punya hak untuk sombong. Liu Ziyuan, apa yang kamu mau? Liu Ziyuan, apa yang kamu mau? Membalas dendam untuk anakku. Pilihlah antara Ye Yao Yao dan Jiang Yuro. Aku ingin rasakan penderitaan kehilangan. Wutian, pergi. Hubungan kita cuma sehari. Yao Yao adalah keluargamu sejati. Wanita brengsek, diam. Saya pasti akan. Aku akan membunuhmu. Aku gigit racun ini, aku bawa putrimu bersama. Kita pergi ke alam baka, temui putraku. Langkah mundur. Kalau tidak, pisauku mungkin melukai lehernya. Ye Wutian, pergi sekarang. Sejak awal, aku sudah membencimu. Kamu tidak sadar. Kamu gagal melindungi Yao Yao. Membuatku selalu berbahaya. Aku tak mau melihatmu lagi. Kuat. Nunggu. Ini yang kau rasakan. Ye Wutian, kamu masih belum paham siapa dirimu. Penyebab keburukan.
Penyebab bencana. Boleh. Aku akan pergi. Pemimpin penjara. Nyonya Jiang. Cukup sudah. Wu Tian, aku tak menyesal bertemu kamu. Tak pernah terbayang, Yehudian. Hanya pengecut yang tak berguna. Yuru, Mider Yuru. Kalau kamu setuju awalnya dengan putraku, anakku tak akan meninggal. Sudah, langsung bertarung. Baik. Ya, benar. Yuru, kamu baik-baik saja. Yuru, maafkan aku telah menyakitimu. Tidak, seharusnya aku yang meminta maaf. Bagaimana dengan Liu Ziyuan? Dokter Tang cari solusi, asalkan tidak mengganggu Yao Yao. Buat dia cacat. Gu Ziken. Kamu bajingan. Tuan Liu, astaga. Haiya. Kenapa kamu sampai begitu? Kalau kamu tidak kabur saat bertarung. Yehudian yang bikin aku begini. Aku adu nyawa sama kamu. Aku nggak punya cara lain. Aku nggak pergi, kita mati di situ. Kamu tinggalkan aku sendiri, biar aku ke-6 dewa minta bantuan, pas aku balik. Kamu udah dibawa pergi. Kamu bohongin siapa nih? Percaya nggak terserah kamu. Tapi aku harus bilang, aku sama 6 dewa kepikiran hal yang sama tentang cara buat kalahin Yehudian. Gimana tuh? Pura-pura jadi Yehudian. Musnahkan keluar. Biarkan Zhou Chen ya. Kekuatan segitiga hitam. Kejar-kejaran sama Yehudian. Itu aja. Tentu enggak. Pura-pura Yehudian dan tunduk. Dia gudat 6 pintu dewa. Pasukan bawah tanahnya. Akan melawan. Biarkan mereka saling bunuh. Ide bagus. Ide bagus. Kalau kita habisi Yehudian, tinggalkan aku demi selamat. Aku gak marah, santai. Kali ini, Yehudian pasti akan mati. Kemana harus kabur? Om Tua, bayar uangnya. Bu Tua, cukup pukulan. Jangan kabur. Yuru, tolong selamatkan aku. Bu Tua, sejak kamu menjualku ke Gu Zichen, hubungan kita sudah putus. Jangan datang lagi. Wah, cari bantuan ya. Dari keluarga Jiang, kaya minta uangnya. Tanyakan padanya. Bu Tua, kamu. Bukan salahku. Mereka ngotot dan tak mau melepasku. Kamu bagus, pasti laku mahal. Kamu mau apa? Orang tua ini kalah total di kasino kami. Kami sudah membelimu. Ini kontraknya. Aku nggak mau jual kamu. Semua dari keluarga Jiang sudah kujual. Percaya aku sekali ini, Yuru. Kalau aku untung, aku langsung tebus kamu. Pak Tua, apa kata-katamu masuk akal? Bayar nyawa atau lunasi hutang. Ini sudah jelas. Ayo ikut aku. Jangan sentuh dia. Nyawamu kuambil. Membela wanita ini. Kamu tahu gak sih siapa aku ini? Aku gak peduli kamu siapa. Bosku legendaris di Xingtian, Shen Xuanxi. Masih kurang 3 liang. Coba patahkan tangan. Gak lama lagi kamu mati. Biarkan bosmu. Biar bosmu yang urus. Cepetan datang sini. Mari makan. Bos, ada yang bikin onar. Buaya, tunggu bos saya. Apa urusanmu? Kamu sendiri yang salah. Nanti gimana? Jangan sampai aku ikut ke... Bu Tua, jangan kasar. Jangan lakukan siapa yang dimaksud. Kalau kamu dulu nurut sama Gu Zichen, uang maharnya udah cukup buat ganti rugi. Tapi kamu malah pilih si brengsek ini, bikin aku nggak dapat apa-apa. Utian, ayo kabur. Berdiri di sana. Kalian bikin masalah, lalu tinggalkan aku. Kan kamu yang duluan nyindir, sekarang salah kita. Aku kasih makan kamu bertahun-tahun. Sekarang bayar utangku. Berdiri di sana. Mau kabur, nggak bakal bisa. Astaga. Kalau aku mau pergi sekarang, anjing sepertimu nggak bisa nahan aku. Orang ini siapa? Siapa tuh? Marah? Lihat bos dulu.
Beraninya kamu nyentuh orangku. Anak kecil, kamu pengen mati. Kamu harus membela aku. Orang yang tak berguna. Kalau nggak bisa, panggil aku. Martabatku. Hilang karena kalian. Nakal kecil, beraninya kau menyerangku. Di mana kamu berada? Punya uang, tinggal hotel. Enggak, jalanan. Daerah kota Zenhai. Ingin menggauli, cuma gaulin di situ. Ya benar. Apalagi? Sampai sini. Kau sangat percaya diri. Gimana nih? Sekarang kita boleh pergi? Jangan anggap kamu hebat lalu aku takut. Melepaskanmu hari ini, kehilangan harga diri, susah eksis di kota Zenhai. Lalu kamu mau apa? Dikenal hebat, kau tangan ajaib dan judi. Setuju. Berani taruhan? Belum ada yang berani menantangku bertaruh selama ini. Mengagumi keberanianmu. Sepertinya hebat. Baiklah. Kalau kamu bisa mengalahkanku, kontrak budak wanita, dan gelar peramal hebat, aku akan menyerahkan dengan sukarela. Nama akan memenggal kalian. Di kongkel keluar. Aku tidak peduli dengan gelarmu yang aneh itu. Aku mau nyawamu. Berminat. Haha, oke. Taruhan hidup mati, kalah mati. Siapa? Beberapa cara punya kamu. Apapun caranya, tak masalah. Aku pasti tidak akan kalah. Mainkan yang mudah, yang paling berbahaya. Tebak nomor dadu. Kam. Jangan protes nanti. Aku kasih kamu kesempatan menebak duluan. Tebak 12 kurang 3. Semuanya maksimal. Aku yang coba dulu. Kamu nggak pengen ada kesempatan buat menang. Kamu nyerah dulu. Hahaha, oke deh. Giliranmu aja ya. Aku lihat otakmu ini. Aku udah mantap tuh. Aku nyerah. 12. Kamu denger gak sih? Kamu bintang buruk. Kok bisa-bisanya kamu biarin dia duluan? Aku nyerah. Nah, Ngerti mainnya nggak? Dadunya kok bisa nol sih? Kayaknya kamu capek hidup ya? Hahaha. Beneran nih? No. Gimana bisa gitu? Kamu nyontek. kamu dengar gak sih? Itu hanyalah trik curang. Itulah yang dimaksud. Kurang sedikit lagi. Lama di dunia judi. Bukankah kamu sudah tahu hal ini? Saya menolak menerimanya. Kamu tidak cukup kuat. Ini masalah antara aku dan dia. Jangan ikut campur. Aku akan membuatmu mati. Kalah tapi ngotot. Kalau kamu terus ngotot, aku harus terus menemanimu bermain. Menang kotor. Aku tidak akan menerimanya. Ingin mengambil hidupku. Kamu harus bikin aku kalah total. Nanti aku bakal bikin kamu kalah total. Aturan lama. Tapi, sekarang pakai saringan logam. Coba curang lagi. Tak perlu tipu-tipu. Gampang kalahin kamu. Sekarang kamu yang giliran adu. Aku yang buka. Tiga poin. Coba tebak. 3 poin. Masih kurang. Nyawa kamu masih terancam. Salah lagi. Mustahil. Aku tidak pernah salah dengar. Kamu pakai tipu daya. Orang ini nggak tahu kalah. Kita pergi. Iya, bener banget. Ayo pergi. Belum ada hasil. Tidak boleh pergi. Aku biarin kamu kalah 2 kali. Mau apa lagi? Harus ada yang berdarah hari ini. Kamu ngebluff. Tipu daya. Aku belum kalah. Masih mau lanjut taruhannya hari ini. Cuma satu dari kita yang bakal selamat. Mau mati ya? Oke,
Aku biarin kamu mati. 36. Bedat. Aku ingin lihat kamu curang lagi. Meski kamu benar, lalu apa yang akan terjadi? Jangan bermimpi aku menyerahkan nyawa. Ingatlah, ini adalah daerahku. Jangan lupa, aku bisa membunuhmu. Tidak akan tersisa apa kabar sebelum aku marah. Lakukan. Biarkanmu menderita. Di ujung mati masih dekat. Dengarkan baik-baik. Aku bakal bikin kamu cacat. Dasar orang tua brengsek. Aku bakal ikat dia di kandang anjing. Untuk wanitamu, lapor. Aku punya banyak teman yang siap bersenang-senang. 22 potongan. Jangan rebut, haha. Butian, orang jelek kayak gini nggak usah dihidupin lagi. Langsung aja bunuh dia. Ingin bunuh diri. Dasar anak buas, ayo berikan doa untuknya. Lobo. Ayo pergi. Astaga. Jangan ikuti kami. Aku bakal nyerahin kamu. Waipu. Nggak peduli, nggak ikut. Nggak cukup. Tidak akan biarkanmu mati. Aku bakal bikin kamu. Aku bakal balas semua yang kau curi dari aku. Zhou Chen, Ye Wutian. aku bakal nyerahin kamu. Tidak. Zhou Chen, kamu bukan bos gengmu lagi. Kamu kesini buat apa? Ye Wutian. Dasar penipu. Balas dendam keluarga Zhou. Apa yang kamu katakan tidak paham. Ye Wutian. Kamu mau pura-pura sampai kapan? Kamu menyuruh Xiaolin memusnahkan Zhou? Tidak pernah menyuruh membunuh. Hancurnya Zhou bukan urusanku. Benar. Di sini pasti ada salah paham. Dia selalu bersamaku belakangan ini. Bedah! Xiaolin hanya mendengarkan perintahmu. Siapa lagi? Dia mengaku sebagai Menpo. Kamu Tuhan penjara. Menggunakan perintah Hian Wang. Menyuruh membunuh keluarga. Perintah Hian Wang ada padaku, tetapi aku tidak memerintahkan hal ini. Keluargamu bersalah, tidak layak hancur. Aku tidak sekejam itu. Katakan bohongmu kepada keluarga Zhou-mu yang sudah mati di neraka. Matilah kau! Sekarang aku tidak bisa menjelaskan. Tunggu sampai kamu tenang, nanti kamu akan paham. Pura-pura saja, lanjutkan saja. Rencana hancurkan Zhou. Kamu rencanakan ini sejak lama. Kamu mulai dengan menggunakan perintah. Kamu tipu keluargaku, ambil harta dan energiku, membuatku tak berguna. Aku hanya bisa pasrah melihat keluargaku hancur. Yu Tian, begitu jahat. Zhou Chen, jangan salah paham tentang dia. Ye Wutian bukan tipe orang seperti yang kau pikirkan. Dasar bajingan. Karena aku bergabung dengan Liu Shenmen dan meninggalkannya. Sekarang terlihat Aku memang benar. Dia tidak pantas mendapat kesetiaanku. Siapa kamu ikuti, urusanmu. Jika tidak bertindak bermoral. Tidak akan campur tangan jika yakin. Aku saat ini tak bisa bergerak. Pasti kamu akan menyerangku sebentar lagi. Sudah cukup. Pergi saja. Musnahnya keluarga Zhou. Akan selidiki dan buktikan kebenaran. Buktikan kamu tidak bersalah. Kamu cari pelaku lain atau hapus bukti. Aku tak perlu menjelaskan lebih lanjut. Setelah aku tahu kebenaran, semua akan jelas. Ye Wutian, dendam keluarga tak terampuni. Selama aku hidup, aku akan melawanku sampai mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Seseorang menyamar jadi penjaga penjara dan memerintah. Musnahkan keluarga Zhou. Ngomong apa kamu? Kamu mau aku jadi anjing Liu Shenmen? Gu Xiao, kamu salah bicara. Penjaga penjara jadi anjing Liu Shenmen. Liu Ziyuan, aku sudah baik padamu. Kamu mau aku berlutut di depan Liu Shenmen? Gu Xiao, pakai topeng, nggak akan ketahuan. Apakah yang dibalik topeng itu Gu Xiao atau Yu Tian? Ini ada hubungannya apa sama Yu Tian? Apa hubungannya dengan Yu Tian? Liu Shenmen sudah menyelidiki. Yu Tian, penjaga penjara hilang. Dia adalah penjaga penjara. Menurut pendapat saya, Gu Xiao
penjaga penjara terbaik. Kali ini bisa bunuh Yu Tian. Kamu palsu penjaga penjara. Mungkin jadi penjaga sejati Gu Xiao. Masih perlu tunduk ke Liu Xianmen. Apakah kamu merasa malu? Gu Xiao masih merasa. Menyerah sementara ke Liu Xianmen. Apakah kamu merasa malu? Surga beri misi besar padanya. Ujian fisik dan mental. Jika jadi kepala penjara, penderitaan kecil ini masih bisa menanggung. Bu tua, Minumlah tanpa ragu. Baiklah, ya, oke. Pak Liu, kenapa panggil? Ada apa? Tidak ada hal penting. Kakiku kan sudah patah. Bu tua, tolong bantu sebarkan berita ini. Informasi. Berita apa? Bu tua punya relasi dengan semua pejabat di Zhenhai. Saya berharap, Bu tua, kabar kepala gabung 6 dewa. Sampai ke telinga setiap pejabat. Apa? Penjara bergabung Liu Xian? Inilah kebenaran. Kami semua dari sekte 6 dewa mengendalikan kepala penjara. Tidak mungkin, bukan? Mengapa tidak mungkin? Roh tolak pimpinan dan 6 dewa. Sudah kucapai, hari ini akan jadi contoh. Astaga, roh itu. Metode kejam. Tanpa jejak, tapi Ziwan berhasil menangkapnya. Luar biasa. Perintahkan untuk menangkap roh kecil. Bisakah dia kabur? masukkan dia. Lututkan dirimu. Kamu bukan pimpinan penjara. Siapakah kamu sebenarnya? Kalau bicara lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Cara menghadapi pengkhianat. Nah, pakailah ini. Papa. Ketika kamu membunuh di pernikahan Liu, tak pernah masih ada hari ini, ya? Hahaha. Serang, hajar sampai mati. Ini membalas dendam dan amarah. Uang dan ingatan. Bos penjara sudah tiba. Akan membunuh kalian. Dia ngomong apa? Aku tidak dengar apa-apa. Masih peduli sama anak buah lama. Seranganmu terlalu lembut. Dia tak bisa bicara. Aku kasih semangat buat dia. Iya. Sudah mati. Tidak akan begitu mudah baginya mati. Tidak mudah biarkan dia mati. Bodoh. Sekarang kamu sudah tahu. 6 dewa atau bos penjara. Bos penjara. Tadi aku merasa ada yang salah dengan suaramu. Kamu bukan Yehutian. Siapa bilang Yehutian itu bos penjara? Dia bilang Yehutian yang asli. Bodoh. Jangan tertipu olehnya. Semua orang tahu. Yehutian palsukan bos penjara. Palsu. Saya diam. Berani sombong di depan saya. Apakah meremehkan saya? Nanti kalau ketemu dia, Akan menghancurkannya. Ayo pergi. Sudah benar begini. Nenek tahu pimpinan penjara bergabung dengan sekte 6 dewa. Langsung sebarkan berita ini. Tenang, saya ahli menyebarkan rumor. Aduh. semua ini begitu tidak menentu. Penjara yang kau Aku sudah hukum kamu sendiri. Kenapa kamu belum mau? Menyerah pada sekte 6 dewa. Kau pikir aku lemah kayak kalian? Sampah sekte 6 dewa. Tuan Impermanen, kalau kamu sudah niat mati bareng Yehutian, aku bakal bantu kamu. Tuanku, ayo mulai. Semua begitu tidak menentu. Bunuh banyak orang. Pernah mikir kalau suatu hari kamu akan mati? Sampah. Ayo gerak kalau berani. Tuan penjara akan membunuh kalian di jalan menuju alam baka. Habisi dia.
Jangan sentuh dia lagi. Matikan tanpa ampun. Saudara impermanen. Selamat jalan. Lu bisa datang kemari juga, ya. Cari kalian para sampah. Gampang aja buat aku, hampir. Lalu apa kalau ketemu kita? Nasibmu ada di tanganku. Gerak sedikit, aku bunuh dia. Bos penjara, mereka rusak nama baikmu. Bunuh dia. Matikan. Kira-kira dia berani gak sih? Yiutian. Lo cuma bisa patahin kaki aku, butakan mataku. Apalagi yang bisa kau lakukan? Lengan aku juga mau dipatahin. Kayaknya lu kasih aku ide baru buat hukum lo. Coba lu sentuh aku lagi. Percaya gak aku akan mati? Aku mati, anakmu juga. Gigit lidah sendiri sampai mati. Lo pengecut seumur hidup. Lo punya nyali. Di mana? Lu mau korbanin nyawa anak lo? Tidak punya waktu untukmu. Aku kirim dia ke neraka. Ngebikin jalan buat lo. Menghancurkan reputasi saya. Kamu mau mati seperti apa? Yiutian, apakah kamu benar-benar ingin melihatnya tewas di depanmu? Nyawanya tidak penting. Lain kali, aku tetap saudaramu. Pemimpin penjara. Nyawanya tidak penting. Lain kali, aku tetap saudaramu. Apakah kamu mendengarnya? Dia tidak bisa mengancamku. Hari ini adalah akhirmu. Aku akan membunuhnya agar ia temani aku. Ya, so pernah. Bukan. Sungguh bodoh sekali. Beberapa kata bikin kamu gila. Orang sepertimu. Aku ingin membunuhmu sendiri. Akan lebih menyenangkan. Tolong ampuni saya. Kamu pasti tak mau mati. Ya. Beri aku alasan kenapa aku tidak boleh membunuhmu. Aku pernah ajak mati. Alasan ini. Alasan ini. Ini tidak cukup bagiku. Liu Ziwan, urusan kita belum selesai. Kamu mau kemana? Wah, Yiutian. Boneka darah di putrimu membuatmu takut membunuhku. Betul, aku tidak berani. Tapi aku bisa menyiksamu. Kamu, kau mau apa? Kamu tadi bilang mau gigit lidah sampai mati. Demi putriku, aku tidak akan biarkanmu berhasil. Mata, aku akan memotong lidah. Ngomonglah. Nih, CJI. Tuan Ye, ampuni saya. Jangan bunuh saya. Wuchang, keahlianmu mencabut lidah jahat. Ini adalah keahlian. Cabut lidah orang jahat cocok untukmu. Cabut lidah saja kurang. Menurut saya, harus cabut giginya juga. Wuchang, ahli mencabut lidah jahat. Aku serahkan. Menghadapi orang kayak gini. Lidah saja tak cukup. Menurut pendapat saya, harus mencabut lagi. Selama dia masih hidup Sesuka hatimu. bebas untukmu. Aduh, aduh. Ada apa yang luar biasa? Saya cuma cabut satu gigimu. Aku hampir mati dipukul kalian. Ampuni aku. Lokasi rumput jiwa darah di segitiga hitam. Aku benci orang bicara setengah-setengah dan bikin penasaran. Teruskan. Astaga, astaga. Rumput jiwa darah ada di Villa Zou di segitiga hitam. Rumput jiwa darah memang ada di Villa Zou. Kamu nggak ngebohongin aku. Hahaha, kalian udah menyiksa aku sampai begini. Diberi 1000 nyawa pun, aku tak berani bohongimu. Oh, nampaknya lidahmu masih ada gunanya. Biarin aja buat kamu. Kata-katanya semua bohong. Jangan percaya. Aku bersumpah, semua yang aku katakan itu benar. Kalau ada setengah kata saja bohong, silakan bunuh aku. Aku akan cek sendiri benar atau salah. Beritahu Nyai Meng siap. Aku akan menuju ke segitiga hitam. Lalu, bagaimana dengannya? Sekarang, semua kalau aku tak menemukan jamur darah di Villa Zou, potong saja lidahnya. Lai. Dasar anjing. Keluarga Zou dulu terkemuka di segitiga hitam.
Siapa sangka sampai sekarang tempat itu sunyi. Rumah Zhou sepi setelah musnah. Tempat itu sudah dirampok belasan kali. Repot. Sudah dirampok belasan kali. Jika jamur darah ada di sini, bisa jadi sudah diambil orang lain. Aku kirim orang cari. Tunggu, aku ingin bertanya. Soal keluarga Zhou yang dimusnahkan, apakah kamu yang lakukan ini? Bukan. Seseorang pakai nama saya untuk ini. Lebih baik bukan kamu. Nanti aku tahu kamu yang melakukannya. Siapa kamu sebenarnya? Angkat wajahmu, jangan pura-pura. Aku ingin tahu siapakah kau. Ye Tian, akhirnya kau tiba. Yang mulia Tuan Penjara. Semoga tetap baik-baik saja. Tidak boleh. Apakah itu kau, Zhou Guangxiong? Kau, ternyata kau masih hidup. Tuan Penjara masih hidup. Aku tidak akan mati lebih dulu. Ini perangkap kalian untukku. Kalian undang aku ke sini. Tepat sekali. Akan kubunuh di tempat ini. Tidak akan ada yang mengetahuinya. Tampaknya, kamu dari gerbang 6 dewa. Aku berniat membunuhmu. Bukan cuma karena gerbang 6 dewa. Yang kubutuhkan adalah darahmu. Ya, jadikanmu boneka darah. Saya bisa setelah belajar. Kehidupan abadi. Tidak mati. Tidak ada moralitas. Cahaya matahari. Oleh karena itu, Kamu bunuh keluarga Zhou. Seperti hewan. Hal-hal yang tidak cukup. Mereka meminta ini. Mereka menghentikan saya karena ilmu sihir jahat. Ibu Zhou akan melapor ke gubernur. Harus bunuh mereka. Tidak ada alternatif. Cocok sekali. Tuduhan saya hancurkan Zhou. Tuduhan untukmu. Apa yang terjadi pada Zhou Chen? Kenapa dia dilepaskan? Saya tidak suka putra yang lemah ini. Dia harapan terakhir Zhou. Saya butuh keturunan. Saya tak mau dia tahu. Mengetahui kebenaran. Mengetahui masalahnya. Ternyata enak banget. Kamu disalahkan atas Semua salahmu. Semua salahmu. Penjara, izin tangkap dia. Umumkan kejahatannya. Haha. kamu bisa apa? Jangan bermimpi bisa menangkapku. Lepaskan dia. Bunuh aku jika berani. Ayolah, hadapkan dirimu. Kata apa? Kamu mulai merasa kasihan. Selamatkan, dilakukan apapun yang aku katakan. Perintah apa untukku? Aku akan melakukannya tanpa protes. Apa kamu tidak dengar? Apakah kamu mendengarkanku? Boleh. Kamu mau aku gimana? Saat ini, langsung di hadapanku. Patahkan tanggamu. Tuan Penjara, tolong jangan. Tidak ada sandera lagi. Pakai apa lah? Zhou Guangxiong, waktumu habis. Kamu cuma beruntung menang di satu kesempatan. Hidupku ini. Muridku ini. Tidak mudah mengambilnya. Nyawamu, kakak ipar. Kalau dia gagal, aku bagaimana? Bodoh, bagaimana beraninya kamu? Bodoh, bagaimana beraninya kamu membunuh ayahmu sendiri? Bodoh, bagaimana Bodoh, bagaimana beraninya kamu membunuh ayahmu? Kalau Zhou banyak anak, beda lagi. Pasti sudah membunuhku lama. Hanya ibuku yang baik padaku. Tapi kamu, latihan boneka darah tak berguna. Kamu membunuh ibuku. Seharusnya dulu aku sudah membunuh. Seharusnya aku bunuhmu. Seharusnya dulu aku sudah membunuhmu bersama. Kini giliranmu untuk menemani ibuku. Kini giliranmu untuk menemani ibuku di alam. Kebenaran terungkap. Hanya kamu tersisa dari keluarga Zhou. Zhou Chen, kamu tidak jahat. Aku mempertimbangkanmu menjaga segitiga hitam. Kamu memulihkan keluarga Zhou. Zhou Chen,
Aku memaafkanmu bergabung dengan sekte 6 dewa. Jika kamu bersumpah setia padaku, aku akan mengembalikan kekuatanmu. Posisimu kembali sebagai penjaga. Aku sudah kehilangan segalanya. Untuk apa gelar penjaga? Kalau paham, datang ke kota bawah tanah. Posisi penjaga. Aku simpan posisi itu untukmu. Mengecewakan Tuan Penjara. Aku tak akan mencarimu. Ya, Ibu Tian. Siapa yang bawa pasukan ke sini? Dia ada di belakangmu. Nunta. Kenapa? Kenapa? Saya juga tanya Tuan Penjara sebelumnya. Kenapa? Kenapa hianati aku? Kenapa? Saya juga tanya Tuan Penjara sebelumnya. Aku siap mati demi dia. Kenapa dia tidak menjadikanku Tuan Penjara? Alih-alih memberikanmu seorang tahanan yang tidak berguna dan hanya bertahan hidup. Mau tahu jawaban? Aku bakal bilang padamu. Kalau gitu, cepetan omong. Tombak sudah racun. Tak ada waktu bicara saat racun bekerja. Karena penjaga lama udah tahu isi hatimu. Ada iblis di dalam dirimu. Benar-benar miskin. Menampakkan wujud asli. Tidak egois berarti mati. Siapa yang tak punya hantu di hati? Beri aku surat perintah, Yama. Aku bisa bikin kamu mati lebih cepat. Gak boleh. Bukan. Surat Yama bisa kuberikan. Tapi menurutmu, Kamu bisa kontrol ini? Hanya simbol kecil. Apa yang nggak bisa kuasai? gagal dapat ilmu. Kamu tak bisa kendalikan surat Yama. Hitungan sempurnamu meleset. Aku gagal kendalikan. Sekte 6 dewa penuh ahli. Ada yang bisa kendalikan. Apa keuntunganmu dari sekte 6 dewa? Kamu nekat melawan aku, bukan? Rela berkorban demi merebut kota. Pemimpin berjanji padaku. Kalau aku bunuhmu, jadi penguasa penjara menguasai wilayah. Semua ini hanya demi hal-hal tersebut. Apakah ini masih kurang? Petir tiba-tiba datang. Kamu sudah tahu sekarang, bukan? Perempuan dungu. Nyawa penjaga penjara bukan main-main. Kamu pakai tenaga panggil petir, walaupun aku terluka. Racun di tubuhmu, kamu mati. Hidupku. Takdirku bukan urusan saat ini. Aku adalah Tuhanmu. Penjaga penjara, dukunganku tiba. Kamu tak bisa bunuhku. Aku tidak bodoh. Jangan merasa puas dulu. Racun itu sudah menjalar ke jalan. Ada yang selamat. Kau takkan diselamatkan. Ini penjara. Anda telah cedera. Yuling, aku terkena racun dan tak bisa bergerak. Cuma kamu yang bisa selamatkan aku. Aku nggak tahu obat bagaimana menyelamatkanmu. Aku akan langsung mencari Dokter Tang. Dia pasti punya cara. Sudah terlambat. Rakun ganas, aku tak tahan lama. Cukup ikuti instruksi saya. Tentu bisa berhasil. Pemilik penjara. Katakanlah. Bakar perintah Raja Yama. Kenapa bakar perintah Raja Yama? Orang tahu perintah Raja Yama langka dan kuat. Tidak mengetahui kekuatan perintah Raja Yama bisa membuat seseorang lahir baru. Mampu menyelamatkan nyawa dari Tuan penjara, saya yakin pada Anda. Apa? Tuan penjara, cepetan. Sayang sekali. Dunia tak punya perintah Yan Wang lagi. Tidak ada lagi perintah Yan Wang. Tidak ada lagi Tuan Penjara. Ada atau tidak perintah Yan Wang, Anda tetap pemimpin dalam hati kami. Meski tak ada perintah Yan Wang, orang yang loyal tetap akan loyal. Perintah Yan Wang hadir. Orang jahat tanpa tanggung jawab. Mereka yang akan mengkhianati pasti akan mengkhianati. Oke, tunggu sampai aku sembuh. Kita bersama-sama hancurkan para pengkhianat ini. Tuan penjara, bagaimana keadaanmu? Perintah Yan Wang sangat dahsyat. Sudah satu dengan diriku. Kekuatan meningkat 10 kali. Tidak memakan. Menghapus racun ini mudah. Tuhan melindungi Tuan. Bagaimana kamu sampai di sini?
Yuling telah melakukan kesalahan. Tak tahu benar salah, mohon hukuman. Kamu penyelamatku. Lain kali jika bertemu tidak usah sopan, bicara saja. Apa yang terjadi? 3 hari lalu, kakekku pakai darah manusia pada Blood Lingzi. Uji boneka darah pakai manusia. Saat itu saya baru sadar. Ternyata kakek saya, dia pemimpin Six God Sect. Brukayu. Apa? Kakekmu Yuzhen Kui. Dia pimpinan Six God Sect. Benar, sejak Anda kembali ke Zenhai hingga hari ini, semua ini direncanakan olehnya. Ternyata dia dalang di balik semuanya. Di mana dia sekarang? Markas utama Six God Sect. Pemimpin, saya terluka parah oleh Yewutian, 8 saluran terputus. Selamatkan saya. Tugas sederhana pun gagal. Kamu, kekuatan saya sia-sia. Yewutian terjangkit racun mematikan meski kepala belum terpotong. Dia pasti mati. Jadi begini, dia sudah tiada. Dia tak mungkin selamat. Pasti akan mati. Hidup atau mati, aku harus melihatnya. Berapa kali lagi aku harus mengatakannya? Gunakan kata-kata yang lebih halus. Pemimpin ingin melihat mayatnya. Aku cari dia. Aku akan memenggalnya. Sudah tidak perlu repot. Dia sudah. Dia sedang menuju ke sini. Apa? Spiritual lebih kuat, aura makin dekat. Yewutian akan datang. Aku saja belum datang. Mustahil. Lalu bagaimana? Racun keluargaku tak bisa diobati. Tidak ada yang bisa selamat setelah diracuni. Tidak ada yang bisa hidup. Kalau begitu Yewutian, kenapa dia masih hidup? Rasanya enak. Mungkin Yewutian bukan manusia. Dewa. Atau apakah tidak ada racun? Orang, hanya kamu saja yang bohonganmu demi imbalan dariku. Yang mulia, percayalah, aku sudah melukainya. Dia memang terkena racun. Hahaha, percaya kamu. Dulu kamu setia pada Yewutian. Yang mulia, aku sudah bersumpah setia di hadapanmu untuk sekte 6 dewa. Kamu tidak bisa dipercaya. Tak layak dipercaya. Hianati Yewutian hari ini. Hianati aku besok. Yang mulia, percayalah padaku, aku takkan mengkhianatimu. Aku percaya padamu. Aku percaya katamu. Kamu juga pernah bilang ke Yewutian. Apa yang harus kulakukan biar kau percaya? Mudah buatku percaya padamu. Jadilah boneka darahku. Darah serta ingatanmu disatukan ke dalam tubuhku. Dengan ini, aku tahu kamu bohong atau tidak. Yuzhen Kui, saya sangat setia padamu. Kenapa lakukan ini padaku? Banyak yang setia padaku. Kamu siapa? Bagiku, kamu cuma bahan untuk boneka darahku. Yuzhen Kui, hantu pun amahare. Kamu gak bakal jadi hantu. Jiwa boneka darah itu tidak bisa mas. Darah dan energi wanita. Sangat manis dan wewangian. Puji akui. Waktu habis di bulan. Kamu memang layak jadi cuciku yang baik. Mengapa bawa orang luar? Iya. Akate. Bunuh demi kesenangan, segala kejahatan. Aku nggak punya kakek kayak kamu. Cuciku tersayang. Datang ke sini ke kakek. Aku bisa memaafkan pengkhianatanmu. Lari. Pasti ada. Benar. Kesalahan. Sekarang kamu memohon padaku. Aku pertimbangkan. Aku akan merusak kultivasimu saja. Ucapannya sombong. Kalian tahu ini apa? Jamur darah spiritual. Kalian punya mata yang tajam.
Aku pakai esensi jamur darah spiritual. Sekarang, kamu bukanlah lawanku lagi. Orang terakhir yang berani menantangku sudah habis. Orang terakhir yang berani menantangku sudah habis. Tak lakukan tanpa kepastian. Kenapa aku pura-pura sakit biar kamu sembuhin? Sembuhkan aku. Kamu tipu penjaga. Hanya untuk menguji kekuatannya. Cucuku, kamu sudah berjasa besar dalam hal ini. Kurang ajar. Berlebihan. Harus. Kamu sudah mengetahui kekuatanku. Cukup basa-basi, aksi. Aku tak sabar lagi. Aku balas dendam untuk korbanmu. Tenang saja. Sebelum aku bertindak, boneka darahku main dulu. Langsung saja. Terima kasih. Habisi mereka. Lord Penjara. Jangan tunjukkan kekuatanmu. Aku urus wanita ini. Waspada. Biar aku yang menangani. Waspada. Jobs. Waspada, tangan dia beracun. Terlambat sekarang. Habisi dia. Bawa obat penawar. Tidak penting meski ada obat. Tak akan ku beri pengkhianat. Tak akan ku beri pengkhianat. Dasar bodoh. Cucumu sendiri dari you. Semua ini salah. Cuma anak jalanan yang kubawa, bukan keluarga you sejati. Menurut pandanganku. Tidak catur sekali pakai. Pemimpin penjara. Jangan memohon. Tanpa nurani sama sekali. Yufei adalah cucunya sendiri. Dia mampu bertindak kejam. Tenang, setelah aku bunuh dia, bisa sembuhkan racunmu. Mau membunuhku. Bukan Zhou Guangxiong kedua. Berbicara apa-apa ini, tak punya waktu untukmu. Aku akan membunuhmu. Pulang ke istri dan anak. Mulai hari ini, istrimu bakal jadi janda. Anakmu seperti anak tanpa ayah. Cukup banyak bicara. Seperti yang kubayangkan. Yu Tian tidak sehebat itu. Sekarang giliranku. Yuzhen Kui, energimu sudah terbuang. Tidak bisa dikumpulkan. Hal ini mustahil. Kemana ilmu hitamku? Kemana ilmu hitamku? Harus dilindungi dengan baik. Laporan kebakaran. Kenapa bisa begini? Kamu mengira pukulan tadi cuma gatal. Pukulan barusan telah menyegel semua titik energimu. Sekarang kamu hanyalah sampah. Tidak. Kamu sudah mati. Tidak mungkin. Aku tahu kekuatanmu. Kamu tak bisa menyegel energiku. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Ilmu hitamku meningkat 10 kali. Bunuh dia. Seperti memukul semut. Darah Lingzi milikku. Jika kamu menyerangku, aku hancurkan ini. Tanpanya, semuanya tak berguna. Putrimu akan mati. Si tua bangka. Kekuatanmu hilang. Hancurkan darah Lingzi. Kamu bisa nggak sih? Hahaha. Tidak percaya. Jack. Mau bertarung lagi? Matilah kau. Aku nggak terima. Aku nggak terima. Yulin. Ayo balik ke Zenhai. Aku minta Dokter Tang bantu detoksimu.